Halo, kembali lagi bersama aku Insa Pasaribu di edisi Cerita Horor Weh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Aku mau tanya sama kalian, Kalian pernah nggak ngalamin gelap? Bukan cuman sekedar gelap biasa ya, tapi gelap yang benar-benar pekat. Bahkan saking pekatnya, kalian nunjuk wajah pakai tangan kalian sendiri, itu tangan kalian gak kelihatan, Kisah ini dikirimkan oleh salah satu penonton kita, sebut saja namanya Mbak Imah. Halo Mbak Ima, terima kasih banyak ya sudah mengirimkan cerita ini. Pas aku ngeriset cerita ini, aku tuh merinding di luar nalar, sampai kayak berasa itu, sosok itu tuh kayak berasa nyata gitu loh. Padahal nih ya, saya cuman membaca email dari Mbak Ima, tapi saya terhanyut di dalamnya. Malam ini, aku akan bawa kalian semua kembali ke tahun 70-an di sebuah desa di Kalimantan. Di desa yang disebut Desa Sungai Hitam. Jadi siapa saja yang menonton ini, aku kasih peringatan buat kalian untuk benar-benar fokus mendengarkan. Karena kita akan menyelam ke dalam ceritanya. Ini dia, gaskan. Desa Sungai Hitam ini namanya aja udah seram, Jauh dari kota, desa terisolasi, dikelilingi sungai-sungai, dan Sungai Hitam pekat ini karena sungainya emang benar-benar pekat, saking dalamnya. Suasana desa ini benar-benar sepi. Kata Mbak Ima, warga di sana itu sedikit. Udah sedikit, jarak rumah yang satu dengan rumah yang lainnya itu jauh, Bisa kalian bayangkan kan? Ada rumah dikelilingi pohon-pohon tinggi, jarak 50 meter, baru ada lagi rumah berikutnya. Sama persis, dikelilingi pohon-pohon tinggi, rumput-rumput yang tinggi. Dan kata Mbak Ima, warga di situ pekerjaannya mencari kayu.
Tapi warga di situ baik-baik semua, ramah-ramah. Saling menolong, saling membantu. Cuman ada satu warga yang mengundang kecurigaan. Orang yang melewati rumahnya itu pasti kecium bau darah keluar dari rumahnya. Bahkan kita sebut saja namanya Mbah Iem. Setiap lewat dari rumah warga malam hari itu aroma amis kuat weh. Mbah Iem ini aktivitasnya di siang hari itu normal. Kata warga-warga di situ, dia kalau lewat siang itu ya biasa aja, aromanya itu ya kayak kita biasa. Tapi kalau di malam hari dia lewat, bahkan kita melewatin rumahnya pun, kata Mbak Ima ini, itu bau amis. Tapi balik lagi, warga tidak menaruh kecurigaan apapun pada saat itu. Sebelum semua kejadian itu terjadi. Sampailah di titik, di desa itu baru saja melangsungkan pernikahan Om Yusuf dengan Mbak Inah. Mbak Inah ini pendatang dari desa sebelah. Sementara Om Yusuf ini adalah warga asli desa Sungai Hitam. Mereka melangsungkan pernikahan secara sederhana. Pekerjaan Om Yusuf ini sama dengan bapaknya, mencari kayu. Kalau Mbak Inah ini ibu rumah tangga biasa. Sesekali dia membantu suaminya mencari kayu di hutan. Setelah mereka menikah, mereka tidak mau tinggal dengan orang tua. Mereka memilih tinggal di rumah dekat sungai di ujung kampung desa Sungai Hitam weh. Rumah-rumah di sana itu masih terbuat dari kayu semua. Situasi yang sepi, mencekam, hening. Itu yang menemani hari-harinya Mbak Ina ini. Apa itu? Tarewe suara apa itu weh? Asli weh. Aku take video ini tengah malam loh. Ih. Ih. Hah? Suara apa itu? Astaga. Kalian dengar nggak? Ini aku syuting malam loh. Udah. Kita fokus lagi ya. Kita siapkan cerita ini.
Mbak Iem ini selalu ditemani hari-hari yang sepi. Dia hanya mengikuti suaminya ke ladang, cari kayu ke hutan, di rumah memasak. Dan syukurnya mereka langsung diberi kepercayaan untuk hamil. Hari-hari berlalu, bulan, sampailah Mbak Iem ini hamil usianya 9 bulan. Itu udah bahagia kali keluarganya, excited kali keluarganya. Terlebih lagi Om Yusuf ini. Dia udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kelahiran si jabang bayi. Dan Mbak Iem ini tidak pernah menunjukkan keanehan apapun selama dia hamil. Baik dari mimpi, baik dari penglihatan, pola makan, dia semuanya itu aman, dia semuanya netral weh. Gak ada apapun hal aneh-aneh yang dirasakan sama Mbak Iem ini. Pokoknya udah fokus sekali orang ini, pengen gendong bayinya. Ya. Hari yang ditunggu pun datang juga. Sore sepulang dari hutan mencari kayu, Om Yusuf ini melihat istrinya yang sedang terbaring di kamar weh. Pegang punggung lah Mbak Iem ini ngelus-ngelus, punggungnya dielus-elus perutnya. Melihat hal itu, Om Yusuf panik karena dia tidak pernah tahu kalau istrinya mau melahirkan. Disamperinlah istrinya ke kamar. Istrinya bilang, "Mas, ini kayaknya aku mau lahiran. Perutku udah sakit, serasa ada yang mau jatuh." Mendengar hal itu, Om Yusuf ini panik iya, bahagia iya. Gak berapa lama dia langsung pergi manggil dukun beranak. Pergilah dia jalan. Ya lumayan jauh, dia harus menempuh perjalanan ke desa sebelah untuk manggil dukun beranak ini. Om Yusuf ini pergi menjemput dukun beranak ini, kondisinya itu udah mau maghrib weh. Sudah mau maghrib. Ya, dia pergi menjemput dukun beranak. Tapi karena ada satu hal, dukun beranak itu gak bisa langsung ikut sama si Om Yusuf. Baliklah lagi nih Om Yusuf ini cepat-cepat ke rumahnya. Dan yang bikin suasana semakin mencekam adalah hujan turun, petir menyambar-nyambar. Itu Yusuf udah panik, istrinya udah panik. Sampai Om Yusuf di rumah setengah jam yang lalu, itu dukun beranak belum sampai juga. Sampailah di titik ada yang menggedor-gedor pintu rumah Om Yusuf. Tanpa ada suara ucapan salam dari luar. Dia cuman mengetok pintu kayu yang sudah mulai rapuh.
Om Yusuf cepet. Dia langsung buka pintu, mempersilahkan si dukun beranak itu untuk menolong istrinya. Ya, masuk itu dukun beranak ke dalam kamar. Om Yusuf disuruh keluar. Mempersiapkan segala sesuatu dalam penyambutan si bayi ini karena mereka ada tradisi juga. Kalau sudah lahiran apa yang harus dipersiapkan oleh Om Yusuf. Di luarlah Om Yusuf ini menunggu si dukun beranak itu mengeluarkan bayinya. Tunggu, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, tidak ada suara dari kamar itu yang membawa bayi. Nggak ada, ya. Sampailah ada lagi ketukan dari luar. Ini ketukannya jauh lebih kenceng, weh. Kaget, tapi Ucup pikir itu tetangga. Buka pintu ini sama Ucup. Kalian tahu apa yang terjadi? Yang di depan pintu itu ialah dukun beranak. Kaget Ucup, weh. Asli aku merinding ini. Ya. Lalu Ucup bilang, ibu kan udah 2 jam yang lalu nolong anak saya di dalam kamar. Kok tiba-tiba ibu ada di luar? kaget juga si dukun beranaknya. Dukun beranaknya bingung, dia bilang, loh, saya baru aja nyampe, Mas. Dari tadi hujan deras, makanya lah saya telat datangnya. Karena hujannya deras, petirnya juga kuat, Mas. Hah? Kalau ibu baru aja datang, yang di kamar siapa? Langsung kata si dukun itu. Itu dia. Ayo kita lihat. Merinding aku, aduh. Itu Kuyang katanya. Lari mereka berdua ke dalam kamar dan ternyata benar, kejadian yang gak diharapkan itu benar-benar terjadi. Benar-benar dialami sama Ucup dan Iem. Astaga. Mereka sudah mendapati Iem itu pingsan. Dan kalian tahu, di tengah kegelapan itu mereka melihat sesosok kepala yang sedang terbang-terbang, mulutnya berlumuran darah. Astaga. Bayinya Ucup hilang, bayinya Iem itu hilang, weh. Gak bisa ngebayangin gimana di posisi itu, udahlah gelap, gak pencahayaan, cuman pakai lampu. Mereka harus menyaksikan ada makhluk yang hanya kepalanya aja, rambutnya panjang hitam acak-acakan, mulutnya berlumuran, terbang-terbang di atas plafon rumah, di atas atap rumahnya Ucup, weh. Kaget dukun beranak itu, kaget. Ucup
menjerit sejadi-jadinya di malam itu. Keheningan itu pecah seketika itu. Hujan yang deras itu seolah-olah mewakili hancurnya hatinya Ucup dan Iem. Si dukun beranak tadi membantu menyadarkan Iem ini. Sementara suaminya hanya bisa menangis, syok, terpojok, terduduk. Dia seolah-olah sedang merasa bermimpi gitu loh. Dan dari kejadian itu, Iem trauma berat weh. Trauma berat. Dan karena trauma berat yang dialami, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dari desa itu. Sementara si Kuyang yang sudah berhasil mengambil bayi itu tidak pernah ditemukan. Dan itu menjadi legenda di desa tempatnya neneknya Imah ini weh. Dan menjadi cerita terus yang diturunkan ke anak cucu mereka. Sebagai info tambahan ya weh, Kuyang ini dia itu sesosok kepala yang melayang-layang di malam hari. Dan incarannya itu biasanya ibu hamil. Dia mengincar darah persalinannya. Makanya lah si Iem ini yang diincar. Sedih ya weh. Gak kebayang di posisi yang udah tinggal nunggu bayi lahir 1 jam 2 jam aja. Berubah semuanya. Yang tadi mau kebahagiaan malah berubah jadi duka seperti itu. Di luar nalar kan weh. Gak masuk akal. Yang tadinya hamil besar, ada bayi gerak-gerak, udah diharapkan mau lahir, hilang. Oleh hal-hal yang di luar logika kita. Tapi menurut Mbak Ima, info yang diberikan sama neneknya, Mbak Iem sama Om Ucup itu sudah punya keturunan lagi weh. Tapi tidak tinggal di desa itu lagi. Sudah pindah ke kota. Nah weh, pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah Om Ucup dan Mbak Iem ini? Kegelapan bukan soal cuma terang. Tapi apa yang terjadi di baliknya. Jadi, tetaplah waspada, tetaplah berjaga-jaga, dan yang paling penting adalah tetaplah berdoa. Oke, sekian dulu cerita dari aku. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support akun aku. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, pekerjaan kalian dilancarkan. Dan aku berharap dengan bantuan kebaikan kalian ini, akunku bisa berkembang jauh lebih besar lagi. Aku tunggu komen dari kalian yang membangun untuk kemajuan konten ini. Karena motivasi dari kalian, masukan dari kalian adalah penyemangat untukku tetap berkarya dan menemani hari-hari kalian. Karena aku bakal memaksimalkan untuk setiap hari mengupload
cerita-cerita horor untuk menemani aktivitas kalian setiap harinya. Oke weh, seperti biasa aku Insa Pasaribu mengucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa yang belum like, di like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari aku seterusnya. Seperti biasa aku Insa Pasaribu pamit undur diri. Bye-bye.